Channel Murtadin Perlu Tahu Ini, sharing ke-43 dengan judul Yesus Tidak Disalib. Yesus tidak disalib. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Seandainya ada orang yang berkata bahwa Yesus tidak disalib, tetapi diangkat hidup-hidup ke sorga oleh Allah ketika akan ditangkap, karena dia sangat dikasihi oleh Allah. Seandainya ada orang berkata demikian, boleh-boleh saja tiap-tiap orang memberi kesaksian pribadinya, kemudian memviralkannya kesaksian itu, asalkan dia melihat sendiri peristiwa itu. Itu kan kesaksian, boleh. Artinya jika dia hidup di tahun di mana Yesus hidup, yaitu di antara tahun 1 Masehi, sekarang kan 2024 Masehi, 1 Masehi sampai dengan tahun 33 Masehi. Itu kurun waktunya. Tetapi jika dia hidup di dalam tahun setelah Yesus hidup, setelah Yesus mati disalib, dikubur, hari bangkit kembali, 40 hari jalan-jalan di sekitar Galilea, kemudian naik ke sorga. Setelah itu dia baru hidup, baru dilahirkan. Apalagi dia hidup setelah ratusan tahun sesudah zaman Yesus. Ratusan tahun sesudah zaman Yesus. Maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu. Jelas dong. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Yesus tidak disalib? Kan Anda belum lahir. Apa ada bukti-buktinya atau apa? Sebab seluruh dunia tahu bahwa Yesus disalib. Kemungkinan yang paling mungkin adalah dia bersaksi bahwa Allah telah memberi ilham ketika dia bermeditasi di gunung atau di mana, bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan dia diangkat hidup-hidup oleh Allah ke surga ketika akan ditangkap. Karena Yesus sangat dikasihi oleh Allah. Dia bermeditasi. Karena aku mengasihi kamu, ya mengasihi Yesus, maka Yesus tidak kuperkenankan ditangkap, angkat hidup-hidup ke surga. Barangkali begitu ya isi ilhamnya itu. Ini kan kira-kiranya Mbah, timbul pertanyaan logis di dalam pikiran kita. Allah yang mana itu? Berarti ada dua Allah dong. Allah yang pertama, yaitu Allah orang Kristen yang Mbah tahu, adalah Allah yang maha suci. Maha suci, bersih. Mencuri jarum sama dengan membunuh manusia. Hukumannya di neraka. Itu maha sucinya. Allah yang maha suci yang harus menghukum dosa. Dosa kecil, dosa besar sama saja. Sebab upah dosa adalah maut. Mencuri jarum, mencuri kan? Upahnya maut. Roma 6:23. Namun karena begitu besar kasih Allah begitu besar kepada umat manusia, beliau tidak tega jika umat manusia dihukum akibat dosa-dosanya. Tidak tega. Karena kasih, beliau mengambil alih hukuman itu. Mengambil alih. Roma 8 ayat 3. Bagaimana caranya Allah mengambil alih hukuman ini? Masih di Roma 8 ayat 3. Yaitu dengan jalan mengutus Putra Allah Yesus Kristus. Putra Allah Yesus Kristus itu ada di sorga, tidak berdaging. Turun ke dunia di dalam daging, menggantikan umat manusia menjalani hukumannya di kayu salib. Di dalam daging, yaitu prosesnya ya dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria.
Ketika dewasa, Allah menghukum dosa di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa ini. Karena beliau tidak terjadi dari benih laki-laki dan wanita. Tidak terjadi proses di dalam rahim Santa Maria. Bukan terjadi dari benih laki-laki. Sebelum dikandung oleh Santa Maria, beliau sudah ada, tapi tidak berdaging. Ini Yohanes 1 ayat 1. Jadi Yesus harus disalib. Ulangi. Allah menghukum dosa di dalam daging Yesus yang tidak berdosa. Ini di kayu salib. Dihukumnya di kayu salib. Memang melalui tentara Romawi. Jadi Yesus harus disalib untuk menggantikan umat manusia. Menggantikan umat manusia. Bukan mengampuni. Kalau mengampuni tidak usah disalib. Tinggal aja di sorga. Supaya umat manusia tidak usah menjalani hukumannya. Tidak usah. No need. Bergaya bahasa Inggris. Tidak usah menjalani hukumannya di neraka akibat dosa-dosa mereka. Roma 8 ayat 4. Tunggu dulu. Lah, jika Yesus tidak disalib, maka seluruh umat manusia harus menjalani hukuman akibat dosa-dosanya di neraka sendiri. Seluruh umat manusia menjalani sendiri. Sebab tidak ada Yesus yang disalib menggantikan menjalani hukuman bagi mereka semua. Ulangi. Lah, jika Yesus tidak disalib, tidak ada ya. Diangkat hidup-hidup. Maka seluruh umat manusia harus menjalani sendiri hukuman akibat dosa-dosanya di neraka. Sebab tidak ada Yesus yang disalib. Tidak ada. Untuk menggantikan menjalani hukuman bagi umat manusia. Tidak ada. Jadi semua menjalani sendiri di neraka. Siapakah dia yang menyebut diri sebagai Allah? Tanda kutip. Tetapi yang tidak menghendaki umat manusia selamat. Jelas dong, dia tidak menghendaki umat manusia selamat. Karena selamat hanya oleh, yaitu penggantian hukuman. Bukan diampuni. Kalau mengampuni, ya berarti yang mengampuni bukan Allah. Karena upah dosa adalah maut. Tapi tidak dihukum. Berarti yang mengampuni, yang tidak menghukum ini, ya tidak kudus. Kalau tidak kudus bukan Allah. Siapa bukan Allah? Sama dengan ini tadi. Siapakah dia yang menyebut diri sebagai Allah? Tanda kutip, tetapi tidak menghendaki umat manusia selamat. Silakan para penonton video bahasan ini menjawab sendiri. Tuhan Yesus telah memberi petunjuk ciri-ciri iblis. Kita beralih ke sini dulu. Ke sini. Akhirnya ini. Di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jelas, Yesus disalib. Tidak ada itu istilah andai-andai kita ini batal lah. Tidak ada. Yesus tidak disalib, tidak ada. Yesus pasti disalib. Karena semua manusia diselamatkan oleh Allah yang Maha Kudus, tapi juga Allah yang pengasih, penyayang, yang kasih, tidak tega. Kita dihukum. Sampai di sini dulu. Mbah mohon izin mengundurkan diri. Kiranya turunlah berkat dari sorga, berkat rohani dan jasmani kepada seluruh para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, serta ekonomi berkecukupan. Ya Tuhan,
kiranya curahkan dari sorga. Dalam nama Dikau yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin membagi, menolong, atau memberitahu teman-teman atau keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka. Berharap, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Sampai jumpa besok, insya Allah 5-6 menit saja. Insya Allah. Shalom.